Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di perkuliahan kecerdasan buatan. Nah, di perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang teknik dan model yang digunakan dalam membangun sebuah kecerdasan buatan. Dan bagaimana kriteria sukses dan potensi manusia dalam mentransfer kecerdasan alami ini menjadi sebuah kecerdasan buatan ya. Oke. Jika berbicara tentang teknik dari kecerdasan buatan ya, ada satu prinsip yang selalu dipegang oleh para pengembang AI, yaitu bahwa akan ada teknik penyelesaian untuk setiap permasalahan yang berbeda. Nah, jadi dalam membuat AI itu kan tentunya pasti tidak hanya pada satu topik saja ya, melainkan banyak dan dalam berbagai bidang. Nah, bagaimana cara kita menemukan solusi sampai terbangunnya atau terciptanya sebuah kecerdasan buatan ini? Tentunya berarti kita butuh yang namanya teknik. Nah, untuk tekniknya ini, di mana si teknik itu akan didasari kepada kemampuan untuk memanipulasi simbol, meliputi create, ya, membuat, modification, berarti modifikasi, reproduction, berarti membuat ulang, ya, menambah, dan deconstruction, berarti menghancurkan dan mendaur ulang, ya. Nah, untuk manipulasi simbol itu sendiri, salah satu contohnya adalah misal dengan melakukan coding ya, jika kecerdasan buatan yang akan kita bangunnya ini adalah sebuah pemrograman atau software ya. Oke, kemudian di sini ada hal lain yang harus kalian pahami dan tekankan jika akan membangun sebuah kecerdasan buatan, yaitu bahwa setiap kecerdasan buatan memerlukan pengetahuan. Nah, maksud dari kecerdasan buatan di sini bukan hanya ditujukan kepada kecerdasan buatan saja ya, tapi itu juga berlaku untuk kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia. Mengapa demikian ya? Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa orang bisa dikatakan cerdas karena dia memiliki pengetahuan atau ilmu. Begitu pula dengan mesin atau komputer. Mesin atau komputer bisa dikatakan pintar karena adanya basis pengetahuan yang sudah ditanamkan atau dimasukkan ke dalam mesin tersebut ya. Oke, kemudian di sini ada karakteristik dari pengetahuan. Sini ya, salah satunya ada sangat luas, kemudian sini sulit didefinisikan dengan tepat, selalu berubah, dan dapat memiliki arti yang berbeda tergantung kapan digunakan. Oke, dari keempat karakteristik tadi ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini jelas ya. Kenapa? Karena pengetahuan atau ilmu itu tidak stuck pada satu titik saja ya. Itu akan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu atau perkembangan zaman. Sebagai contohnya, munculnya misalkan teknologi saat ini ya, tentunya kan mendorong kita untuk mampu atau untuk harus mempelajari dan bahkan untuk mengimprove pengetahuan yang kita miliki untuk bisa menggunakan teknologi yang up to date saat ini ya. Kemudian ada juga contohnya nih ya, misal pada algoritma yang kita gunakan dalam membangun sebuah kecerdasan buatan. Salah satu contohnya itu pada perkembangan tree algorithm atau algoritma pohon ya, yang awalnya itu jenis algoritmanya ini salah satunya misal hanya ada classification and regression trees, kemudian child dan juga ID tree. Tapi
Seiring dengan berjalannya waktu, muncullah algoritma-algoritma baru yang merupakan peningkatan dari algoritma sebelumnya, seperti contohnya ada C45 dan C5, dan mungkin akan terus berlanjut ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pembuatan kecerdasan buatan saat ini. Nah, itulah alasan kenapa kita harus mengimprove dan mengupdate pengetahuan kita, supaya pengetahuan kita itu tidak usang ya. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan jenis dari teknik kecerdasan buatan ya. Secara umum, untuk teknik kecerdasan buatan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada yang namanya search ya, teknik search. Di sini menyediakan cara penyelesaian masalah untuk kasus dengan memindahkan kerangka kerja kepada teknik langsung yang mungkin untuk dilekatkan ya. Nah, untuk teknik search ini merupakan salah satu teknik dengan mencari jawaban yang sudah ada ya, berdasarkan basis pengetahuan dari data yang sebelumnya sudah dimasukkan. Biasanya ya, jika dalam pemrograman teknik search ini bisa berdasarkan rule dari branching ataupun looping seperti if, kemudian for, do while, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, di sini ada use of knowledge ya. Jadi ini berdasarkan penggunaan pengetahuan. Nah, di sini tekniknya itu menyediakan cara penyelesaian masalah yang lebih kompleks dengan mengeksploitasi ya struktur dari objek permasalahan tersebut. Ya, jadi ini dipecah untuk permasalahannya ya, diurai satu-satu permasalahannya sehingga ditemukan solusinya. Sedangkan yang terakhir ini untuk abstraction ya. Kalau untuk abstraksi ini menyediakan cara untuk memilah atau memisahkan atau bisa juga memanggil berdasarkan keterangan dan variasi dari masalah dan penyelesaian yang kita masukkan ya. Nah, untuk teknik abstraction ini yang ketiga, kita bisa contohkan dengan penggunaan Google Assistant misalnya. Nah, teman-teman bisa mencari di Google Assistant ini makanan terenak misalnya. Nah, nanti kita kan akan muncul ya, kita bisa melihat hasil dari pencarian kita, yaitu berupa banyak rekomendasi makanan yang bisa kita pilih. Nah, pilihan tersebut itu merupakan pilihan yang muncul berdasarkan yang penting dari sekian banyak yang tidak penting ya. Nah, kemudian beralih ke model dari kecerdasan buatan. Sebelum kalian menentukan atau memutuskan untuk membangun atau menciptakan sebuah kecerdasan buatan, ada tingkatan ya, atau batasan model yang harus kalian putuskan terlebih dahulu atau tentukan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah sistem kecerdasan buatan ini. Nah, yang pertama, apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan hal secerdas yang dilakukan manusia? Nah, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi ya, yang paling high ya. Jadi, tingkatan yang paling sulit tentunya membutuhkan project team yang tidak main-main ya. Sebagai contohnya, misal pada pembuatan robot pintar yang dapat meniru ekspresi ya layaknya manusia. Kemudian yang kedua, di sini ada tingkatan medium atau menengahnya, yaitu apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan sesuatu dengan cara yang sama dengan manusia. Dan yang terakhir ini untuk tingkatan rendahnya atau low, apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan sesuatu yang lebih mudah dengan cara yang lebih mudah. Nah, untuk edukasi itu sendiri mungkin kita lebih condongnya ke nomor yang 3 ya, fokus ke poin yang tingkatan ketiga. Kenapa? Karena untuk tingkatan medium dan high ini ya, tentu butuh penerapannya butuh pengalaman ya, yang profesional dan expert di bidang tersebut.
Nah, kemudian kita beralih ke kriteria sukses pada ini ya, pada AI. Bagaimana kita tahu di sini ya bahwa program yang kita buat ini sudah sesuai atau berhasil. Nah, itu suatu pertanyaan terpenting yang harus dijawab baik itu di dalam proyek penelitian ilmiah ataupun di dalam AI juga ya. Nah, jika berbicara tentang kesuksesan dalam pembuatan kecerdasan buatan ini, itu tidak lepas dengan yang namanya Turing Test ya. Turing Test ini merupakan sebuah tes ya yang dikemukakan oleh Alan Turing. Nah, di mana Alan Turing ini merupakan seorang pakar matematika yang berperan penting dalam kemunculan kecerdasan buatannya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti film-film, ada sebuah film yang ditayangkan sekitar tahun 2014, ini ya, judulnya The Imitation Game. Nah, itu sebuah film biografi tentang Alan Turing yang menciptakan mesin Turing, yaitu sebuah mesin yang dapat menerjemahkan sandi rahasia yang dikirimkan oleh tentara Nazi Jerman pada saat Perang Dunia ke-1 ya. Nah, pada tahun 1950 ini Alan Turing ini menciptakan sebuah tes yaitu yang namanya Turing Test ya. Ini merupakan suatu metode untuk mengukur kecerdasan mesin jika dibandingkan dengan kecerdasan manusia ya. Nah, untuk melakukan untuk melakukan tes tersebut itu dibutuhkan dua manusia dan satu mesin yang akan kita tes ya. Nah, dua manusia tadi ini perannya yang pertama, satu orang ini bertindak sebagai penanya ya atau tester tanpa mengetahui siapa yang menjawab. Yang menjawabnya ini mesinkah atau manusiakah ya. Nah, nanti si tester ini ya atau si manusia ini akan memberikan pertanyaan ya, dan nanti si A mesin dan si B atau manusia ini akan memberikan jawaban secara bergantian tanpa diketahui oleh si C atau tester ini ya, siapa yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, tujuan dari tes ini adalah untuk mengelabui si penanya atau si tester C ini sehingga menganggap mesin sebagai manusia. Nah, apabila si penanya atau tester ini sudah tidak bisa lagi membedakan mana mesin dan mana manusia, nah maka berarti mesin atau komputer tersebut dapat dikatakan sudah sukses melampaui kecerdasan manusia karena sudah bisa memberikan jawaban yang natural layaknya manusia. Nah, itu sekilas ya mengenai Turing Test. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca referensi dari sebuah paper dengan judul Computing, Machinery and Intelligence ini by Alan Turing ya. Oke, poin terakhir di sini ada potensi manusia. Nah, ini yang menjadikan alasan kenapa manusia memiliki kemampuan dalam mengembangkan atau membuat sebuah kecerdasan buatan. Nah, bedanya mesin dan manusia ini terletak di sini ya. Terletak pada potensinya, karena manusia itu memiliki potensi di sini meliputi ada potensi kecerdasan buatan, kemudian potensi diri, dan juga manusia itu bisa mencari, menemukan, dan membangun serta meningkatkan potensi yang dimilikinya. Nah, seperti yang kalian lihat, setidaknya ada 9 potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, mulai dari kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan logika, intrapersonal, sampai dengan spasial. Nah, di sini intinya bahwa manusia ini
mempunyai kecerdasan yang powerful ya, yang luar biasa, yang nantinya bisa dikeluarkan atau dituangkan menjadi sebuah mesin, sehingga seolah-olah mesin tersebut mempunyai kecerdasan yang sama seperti manusia. Yang awalnya mesin ini tidak mempunyai kecerdasan apa-apa, tapi dengan ditanamkannya basis pengetahuan mengenai kecerdasan, salah satunya misal kecerdasan kinestetik ya pada sebuah robot misalnya, ketika robot tersebut sudah diprogram kecerdasan kinestetik ini, berarti memungkinkan si robot tersebut bisa berjalan, bisa bergerak layaknya seperti manusia, meskipun ya kita tahu ya bahwa pergerakannya ini atau berjalannya robot ini tidak sama persis ya seperti manusia, masih kaku, kemudian tidak fleksibel manusia, tapi si mesin atau robot tersebut bisa dikatakan sudah mempunyai salah satu kecerdasan, potensi kecerdasan ini yaitu kecerdasan kinestetik ya. Nah, itulah manusia dengan berbagai kelebihan dan potensi yang dimilikinya, berbeda dengan mesin yang hanya diciptakan dengan potensi yang sudah diprogram ya, sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh si developer di mesin tersebut. Nah, dari potensi-potensi tadi, mulai dari kecerdasan diri dan sebagainya, manusia ini bisa menerapkan si kecerdasan itu ke dalam program kecerdasan buatan atau AI, sehingga terciptalah sekarang teknologi-teknologi yang saat ini semakin canggih dan semakin banyak dikembangkan oleh para pengembang program atau developer. Contoh kecilnya saja, misal saat ini televisi yang asalnya dulu digunakan hanya sebatas sebagai media elektronik yang digunakan untuk menampilkan tayangan atau menonton film atau sinetron saja, tapi kan saat ini sudah memiliki fitur yang sama canggihnya seperti smartphone, kemudian PC ya, yang bisa digunakan untuk browsing berbagai konten ya, karena sudah bisa terhubung dengan internet. Oke, ini untuk simple quiz di pertemuan hari ini. Saya minta pendapat kalian, atau menurut pandangan kalian, benarkah bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan saat ini sudah melampaui apa yang dikatakan oleh Alan Turing? Tadi ya, yang konsep tes Turing ya. Nanti untuk jawabannya silahkan teman-teman isi di Spada seperti biasa. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, materinya sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.